Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman, NIM 208100022 dari Program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar dengan menggunakan metode estafet writing berbantuan media video pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan minat belajar siswa SD kelas 5. Sebelumnya, saya mau mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pembimbing satu, yaitu Bapak Dr. Rahmat Trisudrajat, serta kepada pembimbing dua, yaitu Ibu Dr. Hajah Teti Sobari, yang telah memberikan bimbingan kepada saya, motivasi yang luar biasa, serta ilmu-ilmu yang sangat berguna, sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini yaitu sulitnya siswa dalam membuat sebuah karya puisi. Berdasarkan pada studi awal yang saya laksanakan di beberapa sekolah dasar, pada umumnya siswa kelas 5 merasa kesulitan dalam menulis puisi. Mereka kesulitan dalam menentukan pilihan kata atau diksi, majas, dan juga imaji. Kesulitan mereka tersebut berdampak pada minat belajar mereka yang menjadi sangat kurang atau rendah, sehingga hasil belajar mereka pun sangat jauh dari apa yang diharapkan. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana pengembangan bahan ajar menggunakan metode estafet writing berbantuan media video pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa terhadap pengembangan bahan ajar yang dikembangkan. Yang ketiga, kendala-kendala apa yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar. Yang keempat, apakah kemampuan menulis teks puisi siswa kelas 5 yang menggunakan bahan ajar baru lebih baik daripada siswa yang menggunakan bahan ajar biasa. Dan yang terakhir, apakah minat belajar siswa kelas 5 yang menggunakan bahan ajar yang baru lebih baik daripada siswa yang menggunakan bahan ajar biasa. Adapun penelitian pengembangan atau research and development, sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu siswa SDN Situ Sirna, SDN Paripurna, SDN Dukuh 2, dan SDN Gantungan. Peneliti memilih SD-SD tersebut dikarenakan letak dari SD-SD tersebut berdekatan dan alhamdulillah mempermudah penelitian. Adapun teknik pengambilan data yaitu menggunakan instrumen angket, observasi, dan tes. Prosedur penelitian. Adapun prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama, pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara mengobservasi, kemudian menyebarkan angket, dan mewawancarai beberapa siswa dan guru. Setelah diperoleh hasil data, maka diketahui kebanyakan siswa masih merasa kesulitan dalam menulis puisi, sehingga berdampak pada minat belajar mereka yang rendah dan hasil belajar mereka yang jauh dari apa yang diharapkan. Setelah mengetahui hasil data tersebut, maka peneliti masuk ke langkah berikutnya yaitu perencanaan. Dalam hal ini, langkah selanjutnya yaitu perencanaan. Dalam hal ini, peneliti membuat instrumen untuk mengumpulkan data, kemudian membuat rancangan produk berupa lembar kerja peserta didik yang dapat membantu mengatasi kesulitan peserta didik dalam menulis puisi dan dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam belajar menulis puisi. Langkah selanjutnya yaitu pengembangan draft produk. Produk LKPD yang dibuat kemudian divalidasi oleh dosen dan juga guru yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Langkah selanjutnya setelah divalidasi yaitu melakukan uji coba terbatas. Dalam hal ini peneliti melaksanakan uji coba terbatas di SDN Situ Sirna dengan sampel siswa 20 orang. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu merevisi hasil uji coba terbatas.
Di SDN situ Sirna, LKPD atau produk yang dibuat, direvisi beberapa hal kekurangannya, misalkan desain cover dan sebagainya. Setelah itu, setelah diperbaiki, maka dilaksanakanlah uji coba luas. Dalam hal ini dilaksanakan di SDN Paripurna dan di SDN Dukuh 2. Setelah itu, eh, alhamdulillah untuk validasi LKPD-nya sudah bagus dari para dosen dan juga guru di sana. Kemudian langkah selanjutnya adalah uji produk. Nah, uji produk ini dilaksanakan di SDN Gantungan dengan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian produk yang sudah dibuat dirasakan sudah sempurna, melewati validasi lagi, kemudian karena sudah layak, maka bisa dipergunakan dan disebarkan di SD-SD tempat penelitian saya maupun di SD tempat gugus saya yang alhamdulillah pada saat itu mereka meminta LKPD yang saya buat. Nah, hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang saya laksanakan, maka dapat diperoleh hasil penelitiannya itu pengembangan bahan ajar LKPD teks puisi berhasil dibuat melalui 10 langkah pengembangan yang sudah tadi dijelaskan. Kemudian, respon dari guru dan siswa memperoleh hasil yang baik terhadap penggunaan LKPD hasil pengembangan. Dari data angket yang diberikan kepada siswa dan guru, sebagian besar siswa dan guru menjawab iya dan membuktikan bahwa LKPD yang saya buat atau saya kembangkan itu memang membantu siswa dalam mengatasi kesulitan menulis puisi. Jadi responnya positif. Nah, dalam melaksanakan penelitian ini terdapat beberapa kendala yang dialami oleh saya sebagai peneliti, yaitu diantaranya lamanya waktu pengembangan, biaya penelitian yang cukup besar, kemudian juga eh, kesibukan yang cukup luar biasa karena SD saya sedang diakreditasi. Kemudian juga untuk video pembelajaran yang di-share di YouTube, sinyalnya kurang mendukung karena suasana pedesaan di tempat saya tidak sinyalnya kurang stabil. Tapi alhamdulillah kepala sekolah berinisiatif untuk membantu menyelenggarakan wifi di sekolah dan alhamdulillah SD saya juga mendapatkan bos afirmasi sehingga mendapatkan tablet atau tab yang bisa digunakan untuk belajar siswa dalam mengupload video dan menonton video. Alhamdulillah masalahnya bisa teratasi. Selanjutnya, kemampuan menulis teks puisi siswa yang menggunakan LKPD hasil pengembangan mendapat nilai lebih baik dibandingkan siswa yang menggunakan bahan ajar biasa. Hal ini terbukti pada saat uji terbatas di kelas kontrol, nilai rata-rata hasil belajar siswa hanya mencapai 68, sedangkan di kelas eksperimen pada saat uji terbatas nilai rata-rata siswa mencapai 74. Pada saat uji luas, nilai rata-rata siswa di kelas kontrol mencapai 69, sedangkan di kelas eksperimen mencapai 73. Dan pada saat uji produk, nilai rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol mencapai 69 dan kelas eksperimen mencapai 80. Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar menggunakan metode extended writing berbantuan video pembelajaran ini memberikan menjadikan nilai siswa lebih baik daripada pembelajaran siswa yang biasa. Kemudian untuk minat belajar siswa juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Siswa merasa sangat antusias dalam belajar, kemudian pada saat belajar kelompok, siswa bisa saling berinteraksi, yang dia pun ikut terbawa menjadi lebih aktif dan siswa lebih berani dalam mengungkapkan pendapat, sehingga siswa tidak bosan.
Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar siswa yang menggunakan LKPD lebih baik daripada siswa yang menggunakan bahan belajar biasa. Data menunjukkan bahwa 73% siswa menjawab iya dan 27% siswa menjawab tidak pada penyebaran angket yang dikhususkan untuk menanyakan minat belajar mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton presentasi saya dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga bisa berhasil di tahap ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.